Rumah bilang, Dodo hilang katanya. Oh itu Kak, tahu kan rasanya kehilangan Anabul tuh kayak hidup runtuh ya kan. Akhirnya aku bilang cari. Setelah berapa hari nggak ketemu. Mereka kadang-kadang bisa juga memutuskan, menentukan pilihannya sendiri. Dia buktinya nggak mau balik sebenarnya ke rumahnya. Balik lagi nih, kita agak mundur sedikit. Tadi kan karena kamu juga kamu punya kemampuan untuk kelebihan itu untuk berkomunikasi dengan hewan. Nah, pertanyaan awamnya atau pertanyaan konyolnya nih kalau menurut aku, emang anjingnya ngomong atau kucingnya ngomong atau gimana sih Kak? Kamu bisa menangkap ini loh si anjingnya bahagia, ini loh si kucingnya nggak mau pulang, ini loh si anjingnya nggak mau kawin sama anjing ras. Nah, emang dia ngomongnya dalam bentuk seperti apa, atau kamu membaca gestur atau gimana? Halo Dogi, kembali lagi sama channel spesial kita. Kali ini kita punya tamu yang coba tebak, ayo. Pasti di antara Pauren semua pasti ada juga yang pernah mengalami ini dan memakai jasa profesi ini. Nah, kira-kira bisa dapat nggak tuh clue-nya? Kira-kira Dogi bakal ketemu sama tamu spesial siapa ya? Mending kita sapa dulu ya. Halo Kak Tiara. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat. Aduh, terima kasih banget Kak Tiara mau menerima kita Dogi untuk wawancara dan ngobrol seputar Anabul. Dan Kakak mungkin boleh kasih tahu sebenarnya Kak Tiara itu apa sih? Siapa sih? Siapa aku sebenarnya? Siapakah dia? Gitu. Oke. Saya Tiara, seorang animal communicator dari Dodo Animal Communicator. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar atau pernah memakai jasa Dodo Animal Communicator, ya inilah saya, animal communicatornya. Gitu. Nah, kita langsung aja ya Kak Tiara ya, karena aku sebenarnya punya penasaran tersendiri dengan profesi Kak Tiara yang menurut aku itu adalah wow, istilahnya kalau misalnya kita ngobrol dengan manusia sama kitanya kayak aku sama kakak kan kita udah biasa ya. Nah, cuman Pauren Kak Tiara itu punya kelebihan, dia bisa ngobrol dengan animal. Animalnya itu apa aja? Apakah anjing, apakah kucing, apakah semua hewan sih. Iya. Sejauh ini aku tidak hanya berkomunikasi dengan anjing dan kucing aja, cuman kura-kura, kuda, kelinci, sugar glider, pokoknya hampir semua hewan pernah. Wow. Gitu. Nah, sebenarnya Ankom itu mungkin di luar sana banyak juga yang tahu nih jasa Ankom karena beberapa dari Pauren yang nonton mungkin pernah juga memakai ya Kak ya. Tapi mungkin ada juga yang kurang familiar dengan apa sih itu animal communicator, atau emang mereka animal communicator itu ngapain sih, atau mereka itu membantunya seperti apa sih. Nah, mungkin Kak Tiara boleh nih menjelaskan, untuk aku juga pengen tahu dan mungkin Pauren juga pengen tahu. Oke, seorang animal communicator dari namanya aja sih sebenarnya udah jelas ya. Kita adalah orang yang menjembatani untuk berkomunikasi antara owner dan Anabulnya. Jadi intinya seorang animal communicator itu hanya sebagai penjembatan, gitu. Jadi menyampaikan apa yang animalnya respon dan menyampaikan pesan dari ownernya sendiri ke animalnya gitu. Tidak ada hal-hal yang berbau klinik untuk komunikasi ini, semua orang bisa mempelajari itu. Memang butuh latihan terus ya gitu, butuh jam terbang terus. Makanya di aku juga ada workshop untuk teman-teman yang mau mencoba menjadi seorang animal communicator, ikut pelatihannya dan ya terus dicoba, di drill terus untuk supaya bisa lebih fokus berbicara dengan animalnya, seperti itu gitu. Jadi siapa aja bisa menjadi seorang animal communicator, cuman masalah cepat tidaknya
atau lebih banyak akuratnya dari tidaknya, itu semua butuh jam terbang menurut aku. Seperti itu. Jadi animal communicator itu hanya sebagai hanya mampu untuk berkomunikasi dengan hewan gitu. Jadi kalau misalnya untuk hewan-hewan yang hilang, seorang animal communicator itu bukan pencari hewan hilang, bukan menemukan hewan hilang itu ya, iya betul. Jadi kalau ada orang yang bilang aduh anabulku hilang, pakai jasa animal communicator nih supaya ketemu. Nah, mungkin aja ketemu, tapi dengan respon yang diberikan oleh hewan itu sendiri. Mungkin dia ngasih clue bahwa posisi dia itu dekat apa, bangunan seperti apa, pokoknya sekitaran dia seperti apa, itu yang kita sampaikan ke owner. Dan selanjutnya adalah tugas owner untuk mencari hewan tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa memakai jasa animal communicator udah tenang aja duduk di rumah, tiba-tiba ntar nanti anabulnya pulang. Enggak seperti itu. Itu tetap menjadi tugas owner untuk mencari hewan tersebut. Mungkin aja hewan itu pulang sendiri mungkin, karena kita juga membantu menuntun hewan itu untuk kembali. Cuman bukan seorang animal communicatornya yang mencari hewan hilang tersebut gitu. Jadi teman-teman mesti digarisbawahi bahwa tugas seorang animal communicator tetap akan berkomunikasi. Oh, jadi bukan mencari jejak-jejak anabul yang hilang. Betul, dan mesti diingat tidak ada jaminan dengan memakai jasa seorang animal communicator khususnya untuk hewan hilang pasti ketemu. Karena apa? Kita mesti ingat hewan hilang dia satu bergerak terus. Belum kalau nasibnya kurang baik, ketabrak atau diambil orang atau dia terperangkap di satu bangunan kosong. Itu banyak kemungkinannya. Jadi tidak ada kepastian bahwa dengan memakai jasa animal communicator untuk hewan yang hilang pasti ketemu. Enggak, aku tidak berani menjamin itu. Gitu. Oke. Wow, akhirnya ada pencerahan juga ya. Iya betul. Cuman untuk hewan yang masih ada, yang sakit itu tetap kita komunikasi biasa. Biasanya yang ditanyakan owner adalah kalau dia lagi susah makan, kenapa sih kamu susah makan? Atau apa yang kamu rasakan? Jadi jangan juga owner berharap bahwa hewannya tersebut akan bilang, oh aku sakit jantung, oh aku sakit ginjal gitu. Kita aja manusia kadang-kadang ada penyakit itu kita nggak tahu kan gitu. Aku punya kanker tapi aku nggak tahu misalnya gitu. Nah hewan pun demikian. Namun keluhannya dia bisa kita sampaikan. Misalnya perutnya suka merasa sakit atau kaki sebelah kirinya dia ada rasa sakit, itu yang kita sampaikan. Dan tentunya kita bukan dokter ya Kak. Jadi untuk hal-hal medis, setelah mungkin owner habis komunikasi sama Encom ya, terus anjingnya bilang kaki belakang kanan sakit, yang kiri. Ya teman-teman setelah menerima pesan itu silakan datang ke medis, tetap harus dokter gitu ya, cek. Karena seorang animal communicator itu bukan dokter, kita tidak bisa menyembuhkan. Sekali lagi kita hanya bisa berkomunikasi dan menyampaikan hasil komunikasi itu pada ownernya, begitu Kak. Oke, jadi animal communicator itu bukan cenayang bukan juga ya? Cenayang, nggak pakai klinik juga, bukan. Nggak pakai yang harus pakai apa tadi kita sebut bakar menyandu. Enggak dong. Iya, nggak ada seperti itu. Kalau teman-teman masih penasaran, ayo silakan ikut workshopnya, buktiin sendiri bahwa nggak ada unsur klinik di dalamnya. Seperti itu. Gitu. Nah, Kak Tiara selama menjadi Ankom itu banyak kan kasus seperti apa yang Kakak tangani? Apakah anjing hilang atau anjing sakit? Ya, semua hewan ya Kak, sama baik anjing, kucing, kura-kura dan lain-lainnya, mulai dari yang sakit, yang hilang, dan kematian aku mengambil ya. Cuman aku hanya ambil maksimal 1 tahun kematian gitu. Itu masih bisa dikomunikasikan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sesuatu yang sudah mati itu kan energinya masih ada. Itu yang masih kita bisa masuk ke dalamnya untuk komunikasi. Jadi baik hewan yang masih ada, yang hilang, yang mati kurang dari 1 tahun itu terus sakit, aku nanganin itu. Gitu. Tapi sekali lagi hanya sebatas komunikasi.
Jadi bukannya kayak aku yang aku pernah kehilangan anjingku tuh yang kedua, bukannya ayo suruh balik lagi jadi hidup, nggak mungkin ya kayak. Oh, itu agak serem sih kalau saya bisa Jadi seperti zombie. itu ya. Masih belum move on, maaf ya. Iya, itu anabulku pun kalau aku punya power seperti itu udah aku bangkitkan lagi ya, cuman masalahnya kita terbatas. Nah, boleh nggak Kak Tiara sharing satu atau mungkin dua yang unik yang kakak ingat sampai sekarang, yang kasus yang unik yang mungkin kakak sendiri ngerasa nggak terlupakan nih, kasus ini pernah nggak ngalamin kayak gitu? Banyak banget ya, kasus yang unik tuh banyak banget. Cuman ada satu yang aku nggak, satu dua kasus yang sangat nempel banget di aku, terutama yang hilangnya udah lama. Terus ternyata ketemu, dan itu tuh ketemunya nggak jauh ternyata. Jadi tuh waktu itu kasusnya dia kucing sudah 5 bulan, 5 bulan hilang. Terus owner ini selalu cari di daerah seberang rumahnya, gitu. Setelah dikomunikasikan, aku bilang sama ownernya ini daerahnya deket banget sama rumahnya. Si kucingnya pun bilang seperti itu. Terus aku arahkan, terus aku kasih tahu apa yang kucingnya perlihatkan dan sebagainya. Owner bilang ini kok kayaknya cuman kompleks sebelah rumahku ya, gitu kan. Tapi kucingnya bilang dia bahagia. Dan ternyata bener Kak, begitu owner cari ke situ udah hampir give up, awalnya nggak ketemu, ternyata ketemu. Itu kucing hilang 5 bulan dalam keadaan gendut sekali, sangat gendut, sangat seneng, tenang di situ. Ternyata ada satu rumah, orangnya ini selalu kasih makan kucing-kucing di situ. Iya, jadi dia betah sekali. Kan owner kangen nih ceritanya, dibawa pulang lah. Itu kucing udah mau keluar lagi, dan dia balik lagi ke situ. Ternyata dilepas sama ownernya mau tahu nih dia ke situ lagi nggak, dia balik lagi ke situ. Gitu. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin hewan hilang itu setelah berapa lama kembali, nggak ada yang nggak mungkin, satu. Kedua, mereka kadang-kadang bisa juga memutuskan, menentukan pilihannya sendiri. Dia buktinya nggak mau balik sebenarnya ke rumahnya. Di situ bahagia, bukan karena ownernya jahat, tapi di situ dia punya teman banyak, diurusin gitu. Gitu Kak. Jadi mereka bisa memutuskan mau balik lagi. Betul. Mereka gitu juga punya pilihan sendiri. Seperti misalnya ada kasus waktu itu anjing. Kenapa sih ini anjing saya nih setiap mau dikawinin sama anjing yang bagus-bagus nggak pernah mau, dia selalu galak. Tapi kalau di rumah dia nyari anjing kampung, dia genit banget sama anjing kampung. Mereka juga menentukan jodohnya sendiri ternyata, ya kan. Jadi anjing ini dia nggak suka waktu dijodoh-jodohin. Mau anjing bagus sekalipun buat dia nggak suka. Dia malah mencari anjing lain pilihan dia sendiri. Seperti itu loh Kak. Ya, sama aja kayak manusia kan. Kakak jangan gitu dong. Aku kalau ngomongin jodoh agak jodohin anjing agak ini loh. Karena aku sama anakku nih yang gede datang dari dia umur belum setahun udah aku peri. Jadi tidak boleh berjodoh dengan siapapun. Ya nggak apa-apa pilihan. Cuman ada yang udah berusaha, aku minimal punya keturunannya dulu deh sebelum steril. Ada juga yang begitu kan. Tapi ini anjingku galak banget kalau mau dijodohin sama anjing ini. Padahal anjingnya bagus Kak gitu. Dia nggak mau, dia malah milih pilihannya sendiri. Anjingnya begitu gitu misalnya. Menurut ownernya ya. Ya itu karena mereka punya pilihannya sendiri. Oh, ada juga owner yang menanyakan hal itu ke Kak Tiara, ada juga ya? Ada. Jadi banyak banget sih Kak kalau ditanya pengalaman yang teringat, yang lucu-lucu, baik yang sedih, yang lucu gitu, itu banyak banget. Yang kalau sedih itu paling sedih kalau kasus anjing hilang tuh dicuri, pencurian anjing ya terutama ya. Di negara kita ini kan tidak terlalu ramah dengan anjing ya Kak, iya, betul, gitu. Betul. Jadi kadang-kadang dari cara mereka diambil itu udah sadis banget gitu.
ada yang diracun, ada yang ditarik dalam pagar. Ada yang dikarungin. Itu buat aku cukup drain sih Kak. Ketika komunikasi udahannya tuh aku sedih banget gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Wow. Banyak banget. Seru sih. Yang sedih, yang lucu, yang menyenangkan tuh semua campur-campur di situ. Nah, balik lagi nih, kita agak mundur sedikit. Tadi kan karena kamu juga kamu punya kemampuan untuk kelebihan itu untuk berkomunikasi dengan hewan. Nah, pertanyaan awamnya atau pertanyaan konyolnya nih kalau menurut aku, emang anjingnya ngomong atau kucingnya ngomong atau gimana sih Kak? Kamu bisa menangkap ini loh si anjingnya bahagia, ini loh si kucingnya nggak mau pulang, ini loh si anjingnya nggak mau kawin sama anjing ras. Nah, emang dia ngomongnya dalam bentuk seperti apa, atau kamu membaca gestur atau gimana? Oke, aku mulai dulu dari tadi Kakak bilang kemampuan komunikasi ya. Aku awalnya bukan orang yang tiba-tiba lahir dengan kemampuan komunikasi itu, enggak. Waktu itu aku penasaran karena aku pernah ngobrol sama orang, kebetulan dia orang asing. Pas dia mau balik ke negaranya kita ngobrol, dia ceritain tentang pekerjaannya. Ternyata dia itu adalah seorang animal communicator dan di negara dia itu banyak sekali sapi. Jadi sapi, kuda itu banyak ya karena dari negara dingin ya. Jadi dia sering dipanggil untuk kalau kudanya nggak mau makan, sedih, sapi segala macam. Jadi peternakan tuh banyak pakai dia. Terus saya berpikir pada waktu itu, ini orang ngomongnya bener nggak sih gitu, kok ada-ada aja kok dia ngobrol sama binatang gitu. Nah aku mulai penasaran. Akhirnya aku coba cari ada nggak sih di Indonesia pelatihan seperti itu, bisa belajar seperti itu. Akhirnya aku dapet, aku ikut. Setelah selesai sesi workshop itu, aku keluar dengan tidak membawa ilmu apapun menurutku. Karena aku merasa aku nggak bisa deh. Dan dari kita beberapa orang di situ semua juga kayak, aku juga nggak ngerti, aku nggak bisa gitu. Udah sampai di situ pada saat itu. Dan akhirnya memang Anabul ini yang mendorong kita untuk melatih kemampuannya ya. Jadi pada saat itu setelah berapa lama aku latihan nggak pernah dipakai ilmunya, hilanglah kucing aku yang bernama Dodo. Kenapa namanya Dodo? Ini animal communicator. Akhirnya kebongkar. Dodo hilang, posisi aku lagi di rumah sakit, aku lagi operasi. Orang rumah bilang Dodo hilang katanya. Oh itu Kak, tahu kan rasanya kehilangan Anabul tuh kayak hidup runtuh ya kan? Akhirnya aku bilang cari. Setelah berapa hari nggak ketemu. Pulanglah aku dari rumah sakit, Dodo belum pulang. Aku stres. Cari pagi siang malam nggak ketemu. Akhirnya temanku bilang, kamu kan punya basic animal communicator, kenapa nggak pernah kamu pakai? Aku coba nggak bisa, karena pada waktu itu aku nggak fokus, aku terlalu sedih kehilangan Anabulku. Akhirnya semua daya upaya ya sudah kita kerahkan, dia belum pulang. Anak ini nggak bisa survive, aku tahu. Dia adalah kucing cupu kan, penakut banget gitu. Akhirnya aku pada saat itu oke, aku mau fokus, aku mau benar-benar serius, aku harus cari dia. Disitulah dia mengasih petunjuk ke aku. Kalau kakak bilang tadi, apakah anjingnya ngomong, apakah hewannya ngomong, enggak? Dodo pada saat itu memberikan petunjuk ke aku, dia ada di tempat yang gelap. Dia tunjukkan kegelapan. Terus aku tanya rumahnya seperti apa, bangunannya seperti apa, dia gambarkan pada saat itu. Nah, akhirnya aku cari sesuai dengan apa yang dia kasih clue itu. Aku harus cari tempat yang kurang lebih seperti itu. Disitulah aku dapetin dia. Oh ya ampun, thanks. Gak ketemu kan akhirnya? Ketemu. Ternyata anakku kejebak di rumah kosong. Dia naik dari atas, jatuh. Itu asal muasal aku melatih kemampuan animal communicatorku. Oh gitu. Jadi tempat yang ditunjukkan dia itu aku cari. Walaupun nggak semudah itu mencarinya, di mana ada bangunan seperti ini. Iya. Akhirnya begitu aku dapet, jadi bangunannya di belakang. Aku teriaknya ke depan sini. Dodo, aku panggil Dodo. Mama datang bunyi kerinting gitu. Setelah panggilan berapa kali dia nyong. Ternyata datangnya dari belakang. Pas aku lihat bangunan itu ternyata persis seperti yang dia kasih tahu aku, hanya ketutupan.
Jadi selama ini aku nggak pernah notice ada bangunan itu di situ. Itu pertama kali. Aku sampai manjat pagarnya karena pagarnya digembok, itu kan rumah kosong. Sampai cari jendela mana yang kebuka. Itu posisi aku habis operasi. Coba Kak, bayangin aja, maksudnya aku kayak se-effort itu nggak sempet telepon orang rumah untuk datang bantuin, karena udah panik, anakku nggak bisa keluar di situ gitu. Itu pertama kali aku menggunakan ilmuku sendiri. Nah, terus orang-orang terdekat aku mendorong bahwa emang udah jalannya kali, kamu harus pakai apa yang kamu pelajarin itu, coba deh diasah terus. Akhirnya teman-teman atau orang-orang terdekat aku tuh yang suka ngasih, ini temanku kehilangan hewan, ini temanku hewannya sakit, mulailah itu. Mulai itu terus tiba-tiba ya aku tidak punya ekspektasi apapun, berkembang secepat itu, sebesar itu. Ternyata antusiasme teman-teman terhadap piaraannya ya, anabulnya ya, itu luar biasa sekali. Sebanyak itu orang yang benar-benar sudah aware dengan kesehatan hewannya, bagaimana perasaan hewannya gitu. Jadi mereka mau tahu gitu. Nah di situ ya berkembang, ya udah gitu aja, mengalir begitu aja. Jadi kalau kakak tadi tanya apakah hewannya bicara, belum tentu dia bicara. Jadi ada banyak yang kita dapatkan ketika ngelingking hewan ya. Mungkin baik visualnya, baik rasa yang kita dapatkan gitu. Itu yang kita sampaikan. Makanya kita bisa melakukan linking dengan hewan dari negara manapun, dengan bahasa apapun, semuanya akan menjadi bahasa kita. Itu. Gitu mereka selain ngasih tanda gitu ya? Iya. Gelap, kayak ciri-ciri rumahnya. Iya, gitu gambarannya. Ya? Oh, jadi bukan yang ngomong, Florence. Gimana sih, Mami Dalton juga nggak tahu sih. Masih penasaran kayak apa? Nah, datang. Tanggal 2 aku ada workshop, bisa daftar teman-teman. Yang workshop itu apakah harus orang yang sabar, penyayang, dan zen, atau everybody bisa Kak? Semua orang bisa, tapi udah pasti yang datang adalah orang yang suka dengan binatang. Nah, Florence catat tuh tanggal 2 November. Acaranya tanggal 2, tapi harus daftar dulu sebelum tanggal 2 karena kuotanya terbatas. Nanti bisa ke IG-nya dodo_animal_communicator. Nanti bisa hubungi admin untuk daftar. Tanggal 2 di Jakarta Selatan acaranya. Nah, nanti kita tulis juga ya Florence ya di deskripsinya. Nanti kita mention Instagramnya Dodo. Jangan sampai ketinggalan. Yang pengen tahu dan mengasah kemampuan, kalau kata Kak Tiara kan semua orang bisa asal mencintai anabul ya Kak ya. Iya. Untuk ikut. Karena nggak mungkin ada yang datang nggak suka hewan terus ngapain datang ke sini. Pasti basicnya suka hewan. Iya. Jadi kalau penasaran mendingan ikutin Instagramnya Kak Tiara, Dodo, nanti kita kasih tahu. Nah, jadi Florence diingat benar bahwa ternyata animal communicator itu bukan si animal communicatornya itu berbicara dalam dunia lain, bukan ya Kak ya? Atau dengan klinik atau dengan apapun, ternyata memang itu bisa diasah ya Kak ya? Bisa. Dan si hewannya itu memberikan pertanda-pertanda yang memang manusianya juga bisa nangkep gitu ya. Oh, jadi seperti itu Florence. Kak Tiara, ada yang mau Kakak sampaikan untuk penonton kita? Apakah untuk teman-teman yang mungkin juga mengalami kesulitan terhadap hewannya, mungkin bisa mencoba jasa Ankom, atau mungkin Kakak mau sampaikan apa untuk kita para Florence? Pertama, aku cuman mau ngasih tahu tentang dunia perhewanan bahwa teman-teman, kalau ada teman-teman yang tidak suka hewan, semisal kucing atau anjing, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan sakiti ya, gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin belum bisa berkomitmen punya hewan, tapi pengen banget punya hewan, jangan. Kalau nggak ada waktu dan sebagainya, teman-teman bisa bantu aja shelter-shelter atau
street feeding, atau mungkin teman-teman kalau ada rezeki lebih mau bantu steril massal, silakan. Tapi jangan berkomitmen dengan memelihara hewan saat teman-teman tidak punya waktu ataupun orang-orang rumah tidak mendukung. Jangan. Nanti akhirnya kasihan, hewannya sendiri akan sedih sebenarnya. Gitu. Terus yang bagi teman-teman yang merasa butuh untuk berkomunikasi dengan hewannya, bisa dengan menggunakan jasa animal communicator seperti itu. Benar nggak sih animal communicator? Nggak percaya sama animal communicator? Nggak apa-apa. Bagaimana enaknya teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman perlu jasa animal communicator, bisa menghubungi, IG kita juga ada. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, jangan. Nah gitu. Karena animal communicator, sekali lagi tadi aku bilang, tugasnya cuma berkomunikasi. Jadi teman-teman jangan ekspektasinya terlalu tinggi, lebih dari komunikasi. Seperti itu. Waduh, pesannya sangat dalam sekali. Pesannya panjang, sepertinya cerpen bukan? Kak Tiara, terima kasih sekali udah menjadi tamu podcast dulu. Nah, buat Porens, ikutin terus, intip terus episode kita, tapi jangan lupa subscribe dan like podcast Dogi Dogi Lu. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Tiara. Bye-bye.